Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu peserta diseminasi yang kami hormati, puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti diseminasi dengan tema Diseminasi Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Budaya Positif di SDN Garuda 1 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara diseminasi akan disampaikan oleh Ibu Winardi dengan tema Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Budaya Positif di SDN Garuda 1. Kepada Ibu Winardi SPDSD kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Juwadi selaku Bapak Kepala Sekolah SDN Garuda 1 yang berbahagia, serta rekan-rekan Bapak Ibu guru semua yang saya banggakan. Sebelumnya saya berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN Garuda 1 ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SDN Garuda 1, sekolah kita tercinta ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu tentang konsep utama modul budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, serta motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya di sini bukan berarti saya yang paling bisa atau sudah yang paling bisa menerapkan budaya positif di sekolah ini, bukan Bapak Ibu guru. Saya di sini menyampaikan karena saya ingin adanya kolaborasi, kerjasama, supaya kita bisa bersama-sama menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Saling menjaga, saling berkolaborasi, sharing, bertukar pengalaman, ya. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru sekarang ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, kebiasaan kita selama ini kan mengajar secara klasikal, ya. Artinya kita menyamaratakan semuanya sama satu kelas itu. Kita menganggap setiap anak itu punya kemampuan yang sama dengan perilaku yang sama pula. Nah, sekarang ini sudah digembor-gemborkan juga, sudah banyak juga sekolah yang menerapkan IKM, ya, kurikulum merdeka. Nah, di situ nanti pembelajarannya akan disusun secara berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu berdasarkan dari kesiapan belajar masing-masing anak dengan menggunakan penilaian atau asesmen sesuai dengan minat dan bakat anak. Jadi tidak kita samaratakan, tidak kita pukul rata. Tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen, ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif.
Sekarang terlebih dahulu saya ingin mengajak Bapak Ibu guru semua untuk mencoba menggenggam sesuatu, entah itu apa, kita anggap di kepalan tangan kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Monggo silahkan kita lakukan semuanya. Anggap sesuatu yang sangat berharga itu, entah itu emas atau uang. Seandainya ada seseorang yang ingin mengambil benda itu, yang ingin menyuruh panjenengan semua untuk membuka genggaman tangan itu, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Anda ingin mempertahankan apa yang ada di genggaman itu karena itu termasuk benda berharga. Seandainya saya, berarti buka genggaman tangan, saya ingin mengambil benda itu. Nggak boleh. Tidak boleh kan? Seperti halnya anak kita, siswa kita. Mereka juga mempunyai kontrol diri dari dalam diri mereka. Seandainya kita memaksa untuk melakukan apa yang kita inginkan, harusnya anak itu tidak melakukan. Iya atau tidak? Kenapa? Karena setiap anak mempunyai kontrol dari dalam diri mereka sendiri. Dari sini kita berangkat untuk ke pembelajaran dalam penerapan budaya positif, di mana setiap orang itu bisa memegang kontrol masing-masing sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain. Karena setiap orang memiliki keyakinan dalam dirinya untuk berbuat positif. Di sini disiplin positif. Jika Anda atau Bapak Ibu panjenengan semua mendengar kata disiplin, hal terlintas pertama yang ada apa? Disiplin itu apa? Kira-kira panjenengan kalau mendengar kata disiplin itu langsung pemahamannya apa? Perilaku yang teratur. Perilaku yang teratur. Adanya peraturan. Gitu. Padahal anak-anak kalau sudah mendengar kata peraturan itu sudah ibaratnya di dalam hatinya itu sudah tidak nyaman. Kenapa? Karena nanti kalau saya melanggar peraturan pasti saya akan mendapat hukuman. Dari situ, padahal menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Di mana disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang berasal dari diri mereka sendiri. Jadi tanpa adanya ketakutan atau motivasi, saya harus disiplin karena saya agar tidak dihukum. Saya harus disiplin agar saya mendapat penghargaan. Jadi itu termasuk disiplin yang ekstrinsik, berasal dari luar. Padahal yang dimaksudkan di sini Merdeka Belajar itu berasal dari disiplin diri, dari dalam diri masing-masing siswa. Nah, sekarang tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksudkan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya kalau dalam implemen kurikulum Merdeka sekarang sudah diterapkan dalam profil pelajar Pancasila. Ya, 6 elemen itu sudah mencakup semuanya. Selanjutnya, kita sebagai pendidik harus mengenali 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang anak didik kita butuhkan. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar itu adalah untuk bertahan hidup. Ini hubungannya dengan sandang, pangan, papan, ya. Kebutuhan utama kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi terkadang kan ada anak ya cenderung ke bapak ibu gurunya itu memeluk atau misalkan ingin diperhatikan, ceritanya didengar, kemungkinannya di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima di dalam keluarganya, sehingga dia ingin mendapatkan itu dari kita sebagai ibu keduanya atau keluarga keduanya di sekolah. Sering ya ada anak yang berperilaku seperti itu. Nah, itu kita harus memahami. Yang ketiga, kebebasan.
Jadi anak itu ada yang tipe belajarnya tidak mau dikekang. Jadi misalkan ditentukan, kamu harus belajar dengan cara begini, nanti tugasnya seperti ini. Ada anak yang tipenya seperti itu. Padahal dia saya ingin mengerjakan soal ini dengan cara membuat video atau misalkan seperti apa, sesuai dengan kemampuan atau minatnya dia, bakat yang dia miliki. Yang keempat, kesenangan. Jadi ada anak itu yang cenderung senang belajarnya itu dengan tipe misalkan mendengarkan ceramah dari guru. Ada yang dengan tipe membuat peta konsep. Beda-beda kan? Yang terakhir, 5 kebutuhan dasar itu adalah penguasaan. Jadi anak ada yang cenderung ingin menonjol dalam kelompoknya. Misalkan dia ingin selalu menjadi pemimpin dalam sebuah permainan atau sebuah kegiatan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, dari 5 kebutuhan dasar tersebut, tentunya setiap manusia itu mempunyai motivasi perilaku. Nah, sebelumnya, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini saya mengandaikan ini sebagai seorang siswa ya. Jadi contohnya tadi seorang siswa mentaati peraturan karena misalkan ada motivasi ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dia dengan terpaksa melakukan semua peraturan yang ada di sekolah misalkan. Di sini murid melakukan disiplin diri karena takut akan hukuman. Saya melakukan tugas ini karena saya tidak ingin dihukum. Motivasinya seperti itu. Dan ini berarti motivasi yang berasal dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Yang kedua, ada juga murid yang termotivasi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri ini karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga karena adanya iming-iming imbalan, berarti motivasi berasal dari luar, termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, ternyata ada yang lebih bagus lagi, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan di dalam dirinya. Kalau saya disiplin, saya tidak terlambat, saya akan menjadi pribadi yang baik. Kenapa? Karena saya sudah menerapkan disiplin. Jadi tidak takut karena ada hukuman atau karena ingin mendapat penghargaan. Ini motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, di sini saya tampilkan konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa saya katakan gagal? Nah, karena ada beberapa identifikasi. Jadi hukuman, disiplin karena hukuman. Yang pertama, hal ini akan menyakitkan bagi anak yang dihukum. Karena dia mungkin akan merasa malu, akan merasa gara-gara saya melakukan perbuatan ini saya dihukum. Yang kedua, tidak nyaman. Dia akan merasa tidak nyaman, malu dengan teman-temannya. Murid takut, ada ketakutan. Jadi kadang karena ketakutan itu, misalkan datang terlambat, saya nanti pasti akan dihukum. Karena ketakutan, dia bisa-bisa saja kembali lagi pulang saja agar tidak dihukum. Kan bisa saja berperilaku seperti itu ya. Nah ini, murid menyembunyikan kesalahan. Jadi supaya tidak dihukum, saya menyembunyikan kesalahan saya. Daripada datang terlambat dihukum, mending saya pulang saja. Tidak dihukum, kesalahan saya juga tidak diketahui. Yang terakhir, murid menjadi tidak percaya diri. Nah, ini juga sebenarnya sudah dialami beberapa murid kita ya. Seperti, ya tidak perlu sebut merek, ada beberapa kan yang selalu datang terlambat. Dia cenderung untuk menunduk, tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Nah, itu kan mungkin mentalnya itu mungkin karena percaya dirinya itu kurang, karena dia dilihat di depan umum dia datang terlambat. Padahal dia tidak mendapat hukuman ya, tapi mentalnya dari dalam diri anak itu sendiri sudah terbentuk seperti itu. Yang kedua, karena penghargaan. Penghargaan ini tidak efektif. Kenapa? Karena apa? Karena setiap anak itu akan termotivasi melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan hadiah. Jadi tidak ingin karena dia bisa. Tidak ingin karena saya ingin mendapatkan ilmu yang lebih, kan ada ya.
Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Tentunya kalau kita di dalam kelas saja memberikan penghargaan kepada salah satu anak yang lain pasti iri. Nah, Bu, saya loh tadi kurang sedikit, seharusnya saya yang menang, seharusnya saya yang mendapat penghargaan. Nah, ini secara tidak langsung juga akan berdampak kepada anak yang mendapat penghargaan. Karena apa? Akan mendapat mungkin bulian juga dari teman-temannya. Mungkin seperti itu ya. Terus mematikan kreativitas. Jadi kalau kita menerapkan target, misalkan kamu yang mendapat nilai 100 akan mendapatkan hadiah. Jadi anak itu akan puas di situ saja, tidak ingin belajar lebih. Nah, saya seperti ini saja, saya sudah mendapatkan penghargaan kok. Jadi nggak perlu saya belajar lebih lagi, karena saya sudah mendapatkan penghargaan. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini selama ini kita sudah tidak menerapkan ini ya. Selama kurikulum 13 kita sudah tidak ada sistem ranking. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau kita meranking dari misalkan dalam satu kelas itu ada 20 anak, kita ranking 1 sampai 20. Kasihan yang di posisi paling bawah 20 itu. Nanti akan dibully teman-temannya satu. Yang kedua, jika orang tua mengetahui, anak saya kok peringkat terbawah sendiri, orang tua akan merasa gagal. Sehingga dampaknya nanti ke anak, mungkin ke anaknya itu mendidiknya lebih keras lagi supaya dia tidak berada di posisi paling bawah. Selanjutnya saya akan menyampaikan di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini konsekuensi. Jadi dari hukuman, penghargaan ada juga konsekuensi. Konsekuensi itu misalnya seperti ini. Ada seorang anak yang sedang belajar di kelas tidak sengaja menyenggol botol minuman temannya, dan botol minuman itu tertumpah. Konsekuensinya dia harus membersihkan botol minuman yang tertumpah itu. Mungkin apa betul? Nah, dari konsekuensi ini penguatannya jangka pendek. Jadi mungkin pada saat terjadi peristiwa itu saja, mungkin kedepannya dia harus berbuat seperti apa, dia lupa kalau tidak diingatkan. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi harus selalu dimonitoring. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sudah memperbaiki apa belum? Kamu sudah membersihkan apa belum? Seperti itu. Terus stimulus respon. Nah, anak tadi kan menyenggol minuman temannya. Terus ibu guru, kamu harus membersihkan. Itu dalam bentuk stimulus. Jadi kesadaran diri anak itu tidak ada tanggung jawabnya. Saya sudah menyenggol botol minuman itu, berarti saya harus membersihkan. Kan tidak berasal dari diri anak, melainkan dari guru tadi menyuruh kamu harus membersihkan. Itu stimulus dan responnya si anak kan, iya Bu, baik Bu, saya akan membersihkan. Murid menghormati peraturan. Nah, ini dilakukan karena hanya murid hanya sekedar menghormati peraturan, bukan dari kesadaran diri. Murid kehilangan waktu untuk belajar merenungi kesalahan. Nah, dari situ tadi kan ibu guru sudah menyampaikan kamu harus membersihkan. Padahal anak itu pasti punya inisiatif lain, ya kan? Misalkan si anak itu tidak langsung membersihkan, tapi dia kan punya kesempatan untuk berpikir saya harus melakukan tindakan apa. Nah, dari hukuman, penghargaan, konsekuensi ini ternyata ada yang lebih baik yang bisa kita terapkan ke anak, yaitu namanya adalah restitusi. Di sini murid akan sadar bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Karena ini adalah kesadaran dari dalam diri anak. Jika di kemudian hari si anak melakukan kesalahan lagi, si anak akan tahu bagaimana dia harus bertanggung jawab. Dulu aku terlambat, aku harus seperti ini. Sekarang aku terlambat lagi, berarti aku harus lebih baik dari yang kemarin lagi. Adanya kesadaran diri. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dari sini si anak kan mengerti akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Dia menerapkannya. Berarti dia menghargai dirinya sendiri dan juga menghormati orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Dirinya memegang kontrol. Seperti yang saya peragakan tadi. Genggaman tangan ini bisa terbuka kalau kita sendiri yang ingin membukanya. Jadi anak menyadari bahwa teori kontrolnya itu berada pada dalam diri anak sendiri. Aku harus seperti apa?
aku harus berbuat apa? Si anak itu menyadari. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dari sini muncul rasa tanggung jawab dari diri anak. Bagaimana jika saya melakukan kesalahan? Saya harus berbuat apa? Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, kalau tadi saya menyampaikan restitusi, sekarang apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Jadi mereka itu tidak kita permalukan karena mendapat hukuman, tapi dia tetap bisa kembali ke kelompoknya, bahkan dengan kemantapan hati, kesadaran hati, anak itu sudah tahu harus berbuat apa. Ciri-ciri dari restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak menghakimi anak, kamu sudah berbuat salah apa, kamu harus melakukan apa. Tidak menghakimi anak seperti itu, tapi lebih ke mendewasakan anak. Kesalahan apa yang sudah kamu buat, bagaimana cara kamu memperbaikinya, seperti itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi antara guru dan murid akan tercipta suasana yang lebih kekeluargaan, pendekatannya lebih ke kekeluargaan. Bukan seorang guru yang seorang guru kamu harus menurut kepada saya, tidak seperti itu. Yang ketiga, fokus pada pembentukan karakter, bukan tindakan. Nah ini, karakternya dulu dibentuk. Jadi kesadaran diri anaknya dulu dibentuk supaya dia bisa bertanggung jawab. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah itu tadi, kita cenderung memberikan kata-kata yang seakan-akan anak itu bisa sadar akan hal yang dilakukan. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan pilihan. Untuk suatu permasalahan itu bagaimana penyelesaiannya, ada beberapa tawaran yang harus dilakukan, bukan paksaan. Kamu harus seperti ini, tidak. Fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini, dengan demikian kita menerapkan restitusi itu, kita tahu kenapa kamu melakukan itu, tentu ada alasannya kan. Iya Bu, saya di rumah tidak diajari orang tua, misalkan tidak mengerjakan PR, saya di rumah tidak diajari orang tua saya. Nah berarti kebutuhan dasarnya apa? Dia kurang kasih sayang dari orang tua. Dari situ kan kita bisa juga memberikan tawaran solusi bagaimana pemecahannya. Selanjutnya sekarang, jika ada contoh kasus buku PR ketinggalan. Jika hukuman, kita menerapkan hukuman, guru menghukum murid tersebut untuk tidak mengikuti pelajaran. Kenapa? Karena buku PR-nya ketinggalan. Sudah, kamu di luar saja, tidak usah mengikuti pembelajaran. Di sini guru marah dan murid menjadi ketakutan. Sedangkan jika kita menerapkan konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali. Ya sudah, kamu boleh ikut pembelajaran hari ini, tapi kalau kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya kamu mengerjakan nanti waktu istirahat ya, sebanyak 2 kali ya, misalkan seperti itu. Di sini guru tegas dan murid menghormati peraturan. Namun ada hal yang lebih baik, yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi begini, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kamu melakukan itu tentu ada tindakannya kan? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Bagaimana kalau kamu tidak melakukan itu? Solusinya bagaimana tindakanmu? Seperti itu. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia juga tidak punya dendam ke guru. Selanjutnya, 5 posisi kontrol restitusi. Nah, sekarang kita sambil merenung ya. Kira-kira selama ini saya sebagai guru dengan posisi kontrol yang mana? Kalau sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau yang pembuat merasa bersalah, guru akan bersuara lebih lembut. Kenapa kamu selalu membuat kecewa ibu? Biasanya kata-katanya seperti itu. Seakan-akan guru itu membuat anak itu merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan itu. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi setiap perilaku anak itu selalu ditunjukkan
kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Tapi kelemahannya di posisi teman ini, si murid hanya akan menurut pada satu guru saja. Seandainya guru itu berhalangan untuk masuk kelas digantikan oleh guru yang lain, si murid biasanya tidak mau mengikuti kata-kata guru tersebut. Yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Misalkan ada anak datang sekolah memakai sepatu berwarna putih. Kamu tahu peraturannya kan? Di sekolah ini tidak boleh memakai sepatu berwarna putih. Tahu Pak? Kalau begitu kamu tahu kan apa akibatnya jika kamu memakai sepatu berwarna putih? Tahu Pak? Silakan berdiri di pojokan sana selama 10 menit. Terlalu taat pada peraturan. Yang terakhir, yang lebih baik dan sudah selayaknya kita terapkan, yaitu posisi sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ada yang namanya sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Yang saya pelajari selama ini yang bagus untuk diterapkan itu adalah posisi sebagai manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi, di mana kasusnya adalah memakai sepatu berwarna putih ke sekolah. Jadi ada anak yang memakai sepatu berwarna putih ke sekolah. Kalau kita sebagai tipe posisi kontrol penghukum, patuhi aturan sekolah, lepas sepatu itu, masuk kelas tanpa alas kaki. Itu sebagai penghukum. Kalau kita sebagai posisi kontrol membuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, ibu kecewa sama kamu. Jadi anak-anak seakan-akan merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, tapi jangan lagi diulangi ya. Misalkan seperti itu. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, kamu tahu peraturan dan konsekuensinya apa kan? Seperti itu. Dan sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Dari sini anak akan muncul kesadaran dirinya, tanggung jawabnya bagaimana jika dia mengalami membuat permasalahan seperti itu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, sekarang mungkin keyakinan kelas ini beda dan membuat Bapak Ibu guru semua bertanya, kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, sekarang mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kira-kira mengapa ada peraturan seperti itu? Supaya untuk keselamatan kan, supaya jika terjadi kecelakaan kepala kita selamat, tidak terbentur. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya kita tidak tertular COVID atau supaya sehat. Nah, keyakinan tentang kita agar kita selamat, agar kita sehat, itulah yang lebih cenderung mengena ke hati bahwa oh iya, saya ingin selamat, saya ingin sehat. Karena seorang itu biasanya kalau sudah mendengar peraturan itu kan sudah di dalam benaknya itu pasti nanti ada hukuman, ada apa, ya kan? Jadi lebih enak kalau kita itu menilai nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Jadi karena keyakinan kita ben selamat itu tadi loh, karena kita berkeyakinan seperti itu makanya kita memakai helm, bukan karena adanya peraturan. Nah, saya sudah menerapkan di dalam kelas saya, yaitu kegiatan membuat keyakinan kelas. Di sini guru bersama murid berdiskusi terlebih dahulu, kira-kira nanti kita sepakati keyakinan kelasnya apa saja dalam setiap kelas ini. Dan saya berharap di kelas yang lain juga menerapkan keyakinan kelas. Di mana ini hasilnya. Hasil dari keyakinan kelas 6
Itu yang pertama adalah disiplin waktu. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Yang keempat, ramah, sopan, peduli. Yang kelima, belajar dengan bersemangat serta terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang keenam, menjaga kebersihan kelas. Bapak Ibu guru semua, terutama untuk yang guru kelas, nah bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi global, tidak mengarah pada satu suku agama satupun. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya itu tidak ada kata-kata negatif, misalkan tidak atau jangan atau apa, tidak seperti itu, melainkan kata-kata positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita tidak perlu memaksakan sesuatu yang sekiranya tidak bisa kita terapkan. Jadi yang sederhana saja yang setiap hari ada di lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ini sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita curah pendapat, berdiskusi terlebih dahulu antara wali kelas, guru dengan murid. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah sewaktu-waktu jika diyakini perlu berubah. Tidak pakem awal pembelajaran, tidak pelajaran baru, tidak seperti itu. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mencakup 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Adanya keyakinan seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, di mana semua perilaku itu memiliki dasar, ada alasannya. Setiap anak melakukan perbuatan, entah itu kesalahan, entah itu perbuatan benar, pasti ada dasarnya. Menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Setiap anak memiliki motivasi internal. Berikut nanti saya sampaikan contoh kegiatan. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini saya rekam. Kenapa? Karena kemarin ada tugas juga. Jadi sebenarnya setelah mempelajari modul itu, saya lebih ke berbenah, mengkoreksi diri. Berarti selama ini yang saya lakukan kurang tepat, dengan memberikan hukuman pada anak, dengan memberikan penghargaan pada anak, berarti kurang tepat. Saya berusaha menerapkan apa yang saya pelajari di keseharian saya dalam menghadapi murid. Nah, ini kemarin murid saya kelas 6 yang bernama Nova ini bukunya ketinggalan. Padahal di situ ada PR yang sudah dia kerjakan. Setelah saya tanyakan, katanya sudah mengerjakan PR Bu, hanya saja bukunya saya ketinggalan. Di situ saya lakukan tahapan segitiga restitusi. Jadi yang pertama saya menanyakan, saya membesarkan hatinya, tidak apa-apa, semua anak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, bukan hanya sampean saja, bukan hanya Mas Nova saja, supaya anak tidak merasa ketakutan, supaya anak tidak merasa minder, supaya anak tetap percaya diri. Yang kedua, saya menanyakan, kamu melakukan tindakan ini pasti ada alasannya kan? Kenapa sampai bukunya ketinggalan? Iya Bu, saya tadi memasukkan bukunya pagi-pagi. Jadi menata jadwalnya itu pagi-pagi, saya terburu-buru sehingga saya lupa PR yang sudah saya kerjakan di meja belajar tidak saya masukkan, katanya seperti itu. Nah, berarti kalau kamu sudah seperti itu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Iya Bu, berarti saya tidak teliti dan kurang bertanggung jawab. Jawabannya seperti itu. Nah, kira-kira kalau kamu bertanggung jawab itu penting tidak buat sampean? Ternyata penting Bu, teliti itu juga penting Bu, supaya buku saya tidak ketinggalan lagi. Jawabannya seperti itu. Kalau tahu penting, berarti hal apa yang akan Mas Nova lakukan setelah melakukan tindakan ini?
Saya akan menata buku pelajaran pada malam hari, Bu, dan saya akan meneliti. Jawabannya seperti itu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat Bapak Ibu guru semua pahami, sehingga nantinya kita bersama-sama berkolaborasi dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita ini, sehingga dapat memberikan pembelajaran pada anak dengan maksimal dan benar-benar menciptakan merdeka belajar bagi anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari Ibu Winardi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo, barangkali ada yang tanyakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Win atas penjelasannya yang memberikan masukan lebih kepada kami. Saya guru kelas 2. Saya ingin bertanya, kalau di kelas tinggi kan kita lebih enak ya memberikan masukan dan mungkin share secara hati ke hati dengan anak-anak. Nah, kalau di kelas rendah itu kan kita agak kesusahan. Karena ya panjenengan tahu sendiri anak-anak kelas 1, 2, 3 itu kan luar biasa. Jadi bagaimana cara kita untuk memberikan keyakinan itu tadi ke anak kelas rendah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, memang langsung saja saya jawab ya. Memang untuk di kelas 1, 2, 3 yang tergolong kelas rendah itu kita kesulitannya pada anak. Anak belum sadar, belum mengerti tanggung jawab, seperti itu kan. Nah, dari situ kita masukkan sedikit-sedikit. Misalkan gini, jadi lebih sering ngobrol dengan anak, kita tunjukkan mana perilaku yang salah, mana perilaku yang benar, seperti itu. Dari situ kita juga mengajak anak menganalisa jika ada teman-temannya yang berbuat salah. Kira-kira kalau dia berbuat seperti itu benar apa tidak? Salah, Bu. Kalau anak sudah mengatakan itu salah, itu benar, berarti sedikit banyak dia sudah paham mana perilaku yang baik, mana perilaku yang kurang baik. Dari situ kita masukkan nasihat-nasihat. Jadi intinya memang kedekatan antara guru dengan murid. Jadi bicara dari hati ke hati. Saya pun sebenarnya di kelas tinggi juga bukan hal yang mudah, karena kelas tinggi sudah malah pemikirannya sudah lebih dewasa lagi, pergaulannya sudah lebih bebas lagi daripada kelas 1, 2, 3. Justru malah memasukkan pendidikan karakter itu malah agak lebih sulit. Karena apa? Ya seperti kita tahu, kalau kita menulis kalau di awal itu kan lebih enak, tapi kalau sudah menulis sudah habis hapusan itu kan susah gitu. Nah, makanya semua ini harus berkelanjutan. Jadi dimulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caranya ya seperti itu, seperti yang saya pelajari. Kalau yang saya pelajari memang untuk penerapan restitusi ini butuh kedekatan antara guru dan murid. Jadi kita lebih banyak memberikan nasihat-nasihat atau ngobrol lah paling tidak ke anak-anak, dan kita menunjukkan contoh nyata. Perilaku itu baik apa enggak? Misalkan ada kejadian seperti itu. Kalau tidak baik, gimana baiknya? Nah, mungkin anak belum bisa respon 1, 2, 3, baiknya begini pula. Karena dia memang pola pikirnya masih di kelas bawah, kita yang memberi masukan. Ya harusnya seperti ini, kalau salah seperti ini. Mungkin dari situ si anak mungkin akan mendapatkan respon. Jadi gini, stimulus. Oh berarti kalau anaknya salahnya ini harus seperti ini, harus seperti ini. Dan itu akan berkelanjutan. Mungkin suatu saat ketika dia mengalaminya, bisa jadi berarti kongkong ini, berarti benerin ini. Mungkin meskipun dari kita juga masukannya, tapi kan itu sudah tumbuh ke kesadaran dirinya. Jadi sudah termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Memang kalau di kelas bawah ya harus seperti itu, diberikan respon dan stimulus seperti itu. Dapat dipahami? Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Monggo, barangkali ada lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Agustin, wali kelas 5. Terima kasih Bu Win atas paparannya, sangat bagus sekali dan materinya sangat bermanfaat untuk kami. Saya mau bertanya, untuk melakukan restitusi itu apakah harus 4 mata atau bisa di depan kelas agar semua tahu bahwa oh kalau saya salah seperti ini berarti solusinya seperti ini, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Vita. Jadi selama ini kita kan untuk melakukan segitiga restitusi itu lebih baik diutamakan kepada yang bersangkutan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kan alasan yang mendasari dia melakukan perbuatan itu, kita kan tidak tahu. Nanti kalau sampai alasannya itu mempermalukan dia, kalau kita langsung menghadapkan ke depan semua anak kan kasihan anaknya juga, ya kan, ke beban mental juga. Jadi alangkah lebih baiknya ya, kalau kita melakukan proses segitiga restitusi itu 4 mata, jadi si anak itu dipanggil ke suatu tempat untuk berbicara, lebih bicara dari hati ke hati. Kalau saatnya kan itu tadi masalahnya, kita tidak tahu apa yang mendasari anak itu melakukan kesalahan itu. Misalkan sampai anak itu mencuri, ya kan, ketahuan mencuri. Kamu melakukan tindakan itu pasti ada alasannya kan. Iya Bu, saya tidak pernah diberi uang saku oleh orang tua saya. Nah itu kan kalau seandainya permasalahan itu diketahui anak lain kan kasihan, anaknya malu karena permasalahannya seperti itu. Iya, terima kasih. Monggo. Ya, terima kasih Bu Win. Saya guru mulok merangkap moderator. Saya juga ingin bertanya, dan tadi kita membicarakan tentang bagaimana anak melakukan kesalahan. Tapi bagaimana dengan anak yang melakukan perbuatan-perbuatan terpuji atau berprestasi? Reward apa yang sebaiknya kita berikan? Kalau memang hadiah kurang efektif, lalu reward seperti apa yang sebaiknya kita berikan? Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Iya, dari tadi kita membicarakan tentang kesalahan yang dilakukan anak dan cara mengatasinya saja. Bagaimana jika anak melakukan perbuatan baik dan apa yang harus kita lakukan, rewardnya seperti apa? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi supaya tidak membatasi kreativitas. Jadi rewardnya ya mungkin cukup dengan kata-kata saja bagus atau apa, tapi tidak dengan memberikan hadiah. Kenapa? Karena kalau tetap dengan memberikan hadiah itu nanti akan membuat si anak yang lain juga motivasinya tetap ingin mendapatkan hadiah. Satu itu. Kedua, aku harus berbuat baik ini loh untuk reward, untuk penghargaan. Berarti aku tidak perlu berbuat yang lebih baik lagi. Takutnya nanti ada pemikiran yang seperti itu. Jadi rewardnya mungkin cukup dengan kata-kata bagus, sudah melakukan hal yang bagus, perlu ditingkatkan lagi. Seperti itu. Iya, dengan pujian dan motivasi, tetap motivasi. Karena apa? Supaya anak tidak merasa puas dengan hal yang telah dia lakukan, walaupun itu hal baik. Terima kasih. Bapak Ibu masih ada lagi pertanyaan? Ada Pak Yudi? Ada pertanyaan? Bisa dilanjut ya? Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Winarni SPDSD. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya dan kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran kita. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.